Harga pokok produksi, proses costing, metode rata-rata. Metode harga pokok rata-rata, weighted average 2 departemen. Yang pertama, proses pemberlakuan metode rata-rata pada departemen pertama. Dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, dengan cara biaya yang melekat pada persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya-biaya periode berjalan. Dihitung jumlah unit ekuivalen produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan, yaitu barang jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya, ditambah barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Harga pokok rata-rata kemudian dihitung berdasarkan total biaya dibagi dengan jumlah unit ekuivalennya. Yang kedua ada proses pemberlakuan metode rata-rata pada departemen lanjutan. Dihitung harga pokok rata-rata yang berasal dari departemen sebelumnya. Harga pokok tersebut terdiri dari harga pokok persediaan awal dengan harga pokok yang diterima pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya, dihitung harga pokok rata-rata persatuan di departemen yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Yang terakhir, menghitung harga pokok rata-rata persatuan di departemen yang bersangkutan dengan cara harga pokok rata-rata dari departemen yang mendahului ditambah harga pokok rata-rata di departemen yang bersangkutan. Selanjutnya adalah perlakuan produk hilang awal proses. Perlakuannya, yang pertama ada produk hilang tidak diikutkan dalam menghitung produk ekuivalen, karena diasumsikan bahwa produk yang hilang tersebut tidak ikut menikmati biaya produksi. Yang kedua, penyusunan laporan biaya produksi akibat adanya produk hilang awal proses di Departemen 1 sama dengan penyusunan laporan biaya produksi satu departemen. Selanjutnya adalah dampak produk hilang awal proses produksi pada departemen lanjutan menjadi persoalan tersendiri. Dan yang keempat, perlu penyesuaian biaya produksi yang diterima dari departemen sebelumnya. Yang kelima, penyesuaian yang dimaksud adalah menyesuaikan biaya persatuan per unit. Dan yang terakhir, biaya produksi yang ditanggung oleh produk setelah dikurangi produk hilang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai studi kasus pada PT Belimbing Mas. PT Belimbing Mas mengolah produk melalui dua departemen. Produk yang selesai dari Departemen B dipindahkan pada Departemen T untuk diproses menjadi produk selesai yang siap dijual. Data produksi dan biaya dalam bulan Januari 1982 adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk dalam proses per 1 Januari 1982 pada setiap departemen sebagai berikut. Di sini ada kuantitas persatuan, di Departemen B terdapat 500 unit, di Departemen T terdapat 400 unit. Adapun harga pokok, dari Departemen B ada Rp2.250 di Departemen T, kemudian ada biaya bahan, terdapat Rp705 di Departemen B, sedangkan di Departemen T tidak menyerap biaya bahan. Kemudian ada biaya tenaga kerja, di Departemen B terdapat Rp310, di Departemen T terdapat Rp156. Yang terakhir ada overhead pabrik, di Departemen B terdapat Rp620, sedangkan di Departemen T terdapat Rp144. Masing-masing dari jumlah tersebut adalah di Departemen B ada 1.635, di Departemen T terdapat hasil 2.550. Dengan tingkat penyelesaian, produk dalam proses Departemen B adalah 100% biaya bahan dan 40% biaya konversi, sedangkan pada Departemen T adalah 25% biaya konversi. Yang kedua, produk yang dimasukkan dalam
proses bulan Januari 1982 pada Departemen B sebanyak 6.000 satuan, produk selesai dan dipindahkan ke Departemen T sebanyak 5.000 satuan, produk dalam proses pada akhir bulan Januari sebanyak 1.400 satuan, dengan penyelesaian 100% biaya bahan dan 50% biaya konversi. Produk hilang pada awal proses 100 satuan, dan di Departemen T, produk yang baru diterima dari Departemen B sebanyak 5.000 satuan. Produk selesai dan dipindahkan ke gudang 4.000 satuan, produk dalam proses akhir 1.000 satuan, dengan tingkat penyelesaian 50% biaya konversi, produk hilang awal proses 400 satuan. Selanjutnya adalah biaya produksi yang terjadi pada bulan Januari 1982 adalah elemen biaya. Elemen biaya bahan di Departemen B terdapat Rp12.095, di Departemen T tidak menyerap biaya bahan, di Departemen B terdapat biaya tenaga kerja sebesar Rp5.390, di Departemen T terdapat Rp8.844, dan biaya overhead pabrik di Departemen B terdapat Rp10.780, dan di Departemen T terdapat Rp4.356. Masing-masing jumlahnya adalah di Departemen B ada Rp28.265 dan di Departemen T ada Rp13.200. Dari data tersebut diminta menyusun jurnal dan laporan harga pokok apabila perusahaan menggunakan harga pokok rata-rata. Berikut adalah penyelesaian untuk kasus pada PT Belimbing Mas. Laporan harga pokok produksi Departemen B bulan Januari 1982 menggunakan metode average. Yang pertama adalah laporan produksi. Produk dalam proses awal per 1 Januari dengan persentase penyelesaian 100% bahan, 40% konversi, dengan jumlah satuan 500 unit. Selanjutnya ada produk baru masuk proses terdapat 6.000 unit. Produk selesai atau produk yang ditransfer ke Departemen T terdapat 5.000 unit. Produk dalam proses akhir per 31 Januari dengan persentase penyelesaian 100% bahan, 50% konversi terdapat 1.400 unit. Dan yang terakhir adalah produk hilang awal proses terdapat 100 unit. Dengan masing-masing jumlahnya adalah 6.500 unit. Kemudian adalah perhitungan biaya yang dibebankan. Terdapat elemen biaya. Yang pertama ada elemen biaya bahan. Untuk harga pokok produk dalam proses per 1 Januari adalah Rp705. Untuk biaya yang terjadi selama bulan Januari adalah Rp12.095, sehingga hasilnya adalah Rp12.800. Untuk tenaga kerja, terdapat harga pokok produk dalam proses awal 1 Januari dengan jumlah Rp310. Biaya yang terjadi selama bulan Januari adalah Rp5.390, sehingga hasilnya adalah Rp5.700. Untuk elemen biaya overhead pabrik, terdapat harga pokok produk dalam proses awal Rp620, dengan jumlah biaya yang terjadi selama bulan Januari adalah Rp10.780, sehingga hasilnya adalah Rp11.400. Masing-masing unit ekuivalennya dihitung berdasarkan produk selesai ditambah produk dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Adapun untuk biaya bahan dihitung berdasarkan 5.000 ditambah 1.400 dikali dengan persentase penyelesaian 100%. Hasilnya adalah 6.400. Begitu juga dengan unit ekuivalen pada elemen biaya selanjutnya. Contoh untuk tenaga kerja adalah 5.000 ditambah dengan 1.400 dikali 50% persentase penyelesaian. Hasilnya 5.700. Untuk harga pokok persatuan, ini cukup dengan membagi jumlah yang 12.800 dibagi dengan 6.400. Hasilnya Rp2.
Selanjutnya untuk tenaga kerja dari 5.700 dibagi 5.700 hasilnya 1. Untuk overhead pabrik 11.400 dibagi 5.700 hasilnya Rp2. Masing-masing dari hasil jumlah biaya yang terjadi selama bulan Januari ini untuk harga pokok produk dalam proses awal 1 Januari terdapat 1.635. Untuk biaya yang terjadi selama bulan Januari adalah Rp28.265. Dan untuk harga pokok persatuan adalah Rp5. Selanjutnya adalah perhitungan harga pokok produk selesai. Harga pokok produk yang selesai adalah Rp5.000. Terdapat di sini harga pokok produk yang selesai atau ditransfer ke Departemen T adalah 5.000 unit. Nah, 5.000 unit ini dikalikan dengan jumlah harga pokok persatuan sebesar Rp5. Jadi hasilnya adalah Rp25.000. Kemudian menghitung harga pokok dalam proses sebanyak 1.400 unit. Untuk biaya bahan 1.400 dikali persentase penyelesaian yaitu 100% dikali Rp2, hasilnya Rp2.800. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja 1.400 dikali persentase penyelesaian 50% dikali Rp1 di sini, hasilnya Rp700. Kemudian ada biaya tenaga kerja untuk 1.400 dikali persentase penyelesaian 50% dikali Rp2, hasilnya Rp1.400. Hasil dari ketiga ini yaitu Rp4.900. Kemudian untuk jumlah yang diperhitungkan adalah 25.000 dikali 4.900 mendapatkan 29.900. Di sini ada keterangan bahwa untuk produksi ekuivalen atau unit ekuivalennya adalah sama seperti di atas ini, yaitu produk selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Saya kira ini sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah laporan harga pokok produksi pada Departemen T bulan Januari 1982 menggunakan metode average. Yang pertama adalah laporan produksi. Produk dalam proses awal per 1 Januari dengan persentase penyelesaian adalah 25% konversi, terdapat 400 unit. Produk diterima dari Departemen B terdapat 5.000 unit. Produk selesai dimasukkan ke gudang terdapat 4.000 unit. Produk dalam proses akhir 31 Januari dengan persentase penyelesaian 50% biaya konversi terdapat 1.000 unit. Dan yang terakhir adalah produk hilang awal proses terdapat 400 unit. Masing-masing jumlahnya adalah 5.400 unit. Selanjutnya adalah memperhitungkan biaya yang dibebankan. Terdapat elemen-elemen biaya. Yang pertama, harga pokok Departemen B yang ditransfer. Harga pokok produk dalam proses terdapat Rp2.250. Biaya yang terjadi selama bulan Januari adalah Rp25.000. Hasil tersebut adalah hasil harga pokok dari Departemen B. Kemudian adalah jumlahnya dari 2.250 ditambah 25.000. Hasilnya adalah Rp27.250. Kemudian elemen biaya tenaga kerja terdapat Rp156 dengan biaya yang terjadi selama bulan Januari adalah Rp8.844. Jumlahnya adalah 9.000. Kemudian ada elemen biaya overhead pabrik dengan harga pokok produk dalam proses awal 1 Januari terdapat Rp144 dengan jumlah biaya yang terjadi selama bulan Januari adalah Rp4.356 sehingga hasilnya adalah Rp4.500. Selanjutnya adalah jumlah yang ditambahkan. Jumlah yang ditambahkan ini adalah untuk harga pokok produk dalam proses awal 1 Januari. Ini adalah tambahan harga pokok untuk produk dari Departemen B. Tingkat penyelesaian 50%, biaya konversi. Jadi, hasilnya adalah biaya konversi dari tenaga kerja 156
ditambah dengan overhead pabrik 144, hasilnya Rp300. Begitu juga dengan jumlah yang terjadi selama bulan Januari adalah tambahan harga pokok untuk produk dari Departemen B, tingkat penyelesaian 50%, biaya konversi. Hasilnya didapat dari 8.444 dengan 4.356, hasilnya 13.200. Dengan jumlahnya 13.500. Selanjutnya adalah memperhitungkan unit ekuivalennya. Untuk unit ekuivalen ini terdapat dari harga pokok Departemen B 5.000 unit. Unit ini adalah unit yang ditransfer dari Departemen B. Kemudian dari tenaga kerja terdapat 4.500. Produk ekuivalen dihitung dari produk selesai ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Angka ini didapatkan dari 4.000 ditambah 1.000 dikali persentase penyelesaian 50%. Hasilnya 4.500. Untuk overhead pabrik sama, perhitungannya adalah 4.000 ditambah 1.000 dikali persentase penyelesaian 50%. Hasilnya adalah 4.500. Selanjutnya adalah menghitung harga pokok persatuan. Untuk harga pokok persatuan ini didapatkan dari jumlah dibagi dengan produksi ekuivalen atau unit ekuivalennya. Jadi 27.250 dibagi dengan 5.000. Hasilnya 5,45. Untuk tenaga kerja 9.000 dibagi 4.500, hasilnya Rp2. Untuk overhead pabrik 4.500 dibagi 4.500, hasilnya Rp1. Dan untuk jumlah yang ditambahkan di sini adalah 13.500 dengan harga pokok persatuan adalah Rp3. Adapun jumlah yang dibebankan semua adalah jumlah dari harga pokok dalam proses 2.550. Untuk jumlah biaya yang terjadi selama bulan Januari adalah 38.200 dan harga pokok persatuan adalah Rp8,45. Selanjutnya adalah memperhitungkan harga pokok produk yang selesai. Adapun harga pokok produk yang selesai adalah 4.000. Di sini terdapat harga pokok yang selesai dimasukkan ke gudang 4.000 unit. Jadi 4.000 unit ini dikali dengan 8,45 dari harga pokok persatuan. Jadi 4.000 dikali 8,45 hasilnya adalah 33.800. Selanjutnya adalah harga pokok produk dalam proses akhir sebanyak 1.000 unit. Jadi diperhitungkan harga pokok dari Departemen B ada 1.000 dikali 5,45 dari sini. Hasilnya adalah Rp5.450. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. 1.000 dikali persentase penyelesaian 50% dikali Rp2, hasilnya dari sini, sehingga menghasilkan 1.000 unit. Kemudian untuk memperhitungkan biaya overhead, 1.000 dikali persentase penyelesaian 50% dikali Rp1. Nilainya dari sini, hasilnya adalah Rp500. Kemudian untuk jumlah yang diperhitungkan adalah 33.800 ditambah Rp6.950, sehingga menghasilkan 40.750. 40.750 ini harus sama jumlahnya dengan jumlah yang ada di sini. Jumlah yang ada pada biaya yang dibebankan selama bulan Januari ditambah dengan produk dalam proses, harga pokok produk dalam proses. Hasilnya 47.50. Sini harus sama. Adapun keterangannya, karena terdapat produk hilang, untuk produk hilang ini harus diperhitungkan, artinya harus disesuaikan dengan produk yang diterima dari Departemen B. Di sini ada perubahan harga pokok satuan dari Departemen B. Harga pokok awal proses 2.250 dengan unit 400. Jadi 2.250 dibagi 400 mendapatkan hasil 5,63. Hasil dari 2.250 ini
didapatkan dari jumlah yang ada di soal 2250 bersama dengan 400 unit dari Departemen T, 400 unit di Departemen T, jadi 2250 dibagi 400 dapat 5,63. Kemudian adalah harga pokok yang diterima bulan Januari dari Departemen B, terdapat 25.000 dengan 5.000 unit. Angka ini didapatkan dari Departemen B yang ditransfer dari 5.000 unit dengan 25.000 rupiah. 25.000 rupiah ini dibagi dengan 5.000 unit yang ditransfer, hasilnya adalah 5 rupiah. Untuk menghitung rata-ratanya adalah 2.250 ditambah dengan 25.000 rupiah, hasilnya adalah 27.250. Untuk unitnya adalah 5.000 dari Departemen B dan 400 untuk produk dalam proses awal. Di sini 5.400 dan untuk harga per unitnya adalah 5,05. 5,05 didapat dari hasil 27.250 dibagi dengan 5.400, hasilnya adalah 5,05. Dan ternyata di Departemen T terdapat produk yang hilang sebanyak 400. Di sini disebutkan bahwa produk yang hilang dalam proses awal sebanyak 400 unit. Sehingga nilai 400 unit ini harus disesuaikan terlebih dahulu. Untuk menyesuaikannya adalah harusnya yang diproduksi adalah 5.400, tetapi ternyata ada yang hilang 400, jadi harus diselisihkan terlebih dahulu. 5.400 dikurang 400 menghasilkan 5.000. Jadi 5.000 inilah yang harus menanggung dari 27.250. Yang tadinya 27.250 harus ditanggung oleh 5.400 unit, tetapi setelah terdapat produk yang hilang menjadi 27.250 ditanggung hanya pada 5.000 unit. Sehingga harga pokok produk yang terbaru adalah 5,45. 27.250 dibagi 5.000 hasilnya 5,45. Itulah di sini 27.250 dibagi 5.000 hasilnya adalah 5,45. Karena hasil ini adalah hasil yang didapatkan setelah dilakukan penyesuaian. Jadi produk yang sesungguhnya terjadi adalah 40.750 rupiah. Selanjutnya adalah melakukan penjurnalan terhadap proses produksi yang dilakukan oleh Departemen B dan Departemen T. Adapun jurnal yang pertama adalah mencatat pemasukan kembali persediaan produk dalam proses awal ke setiap rekening barang dalam proses. Adapun rekening atau akun-akun yang terkait adalah yang pertama, barang dalam proses BBB Departemen B. Hasilnya ada 705 rupiah, didapatkan dari 705 rupiah di data produk dalam proses pada setiap departemen. Selanjutnya adalah BDP BTK Departemen B 310 dari sini. Selanjutnya BDP BOP Departemen B, ambil dari sini. Kemudian untuk BDP harga pokok Departemen B yang ditransfer ke Departemen T adalah 2.250, diambil dari ini yang ditransfer ke Departemen T dari Departemen B. Selanjutnya adalah BDP BTK Departemen T 156, diambil dari sini untuk tenaga kerja. Selanjutnya adalah BDP BOP Departemen T 144, diambil dari BOP Departemen T 144. Adapun akun-akun yang dikredit adalah yang pertama persediaan produk dalam proses Departemen B 1635 dari Departemen B 1635. Kemudian adalah dari Departemen T, persediaan produk dalam proses yang berkurang 2.550. Hasilnya diambil dari sini
2.550 untuk Departemen T. Jurnal yang selanjutnya adalah mencatat pembebanan biaya yang terjadi bulan Januari 1982 kepada setiap departemen. Adapun pembebanan biaya yang pertama adalah barang dalam proses BBB Departemen B. Di antaranya 12.095 untuk BTK Departemen B, 5.390 untuk BOP Departemen B, 10.780. Kemudian ada BTK Departemen T, ada 8.844. Kemudian ada Departemen BOP Departemen T, ada 4.356. Nah, untuk jurnal yang dikreditkan adalah akun persediaan bahan. Persediaan bahan ini sesuai dengan persediaan bahan yang dikeluarkan oleh Departemen B. Kemudian untuk biaya gaji dan upah, adalah 5.390 ditambah dengan 8.844 dari Departemen T dan Departemen B. Hasilnya adalah 14.234. Kemudian adalah memperhitungkan BOP Departemen B. BOP Departemen B ada 10.780, BOP Departemen T 4.356. Untuk jurnal yang selanjutnya, mencatat harga pokok produk yang selesai yang dipindahkan atau ditransfer ke Departemen T. Untuk Departemen B yang berkurang adalah BBB, BTK, BOP. Semua angka-angka ini diasumsikan, dipindahkan, atau dialokasikan kepada Departemen T. Jadi untuk BBB itu dihitung dari 5.000 dikali 2. Hasilnya 10.000. Kemudian ada dari BTK 5.000 dikali 1.000 dapat 5.000. 5.000 dikali 1 dapat 5.000. Kemudian dari BDP BOP dari 5.000 dikali 2 dapat 10.000. Nah, dari 10 tambah 5 tambah 10 hasilnya adalah 25.000, merupakan harga pokok produk yang ditransfer ke Departemen T. Selanjutnya adalah mencatat harga pokok produk dalam proses akhir. Dalam proses akhir yang terjadi pada Departemen B adalah sebanyak 1.400 unit dikali persentase penyelesaian dikali 2. Dari sini ada 2.800, begitu juga dengan yang selanjutnya. Jadi di sini akun yang terkait adalah BBB 2.800, BTK 700, dan BOP 1.400. Hasilnya adalah 4.900. Kemudian, jurnal yang selanjutnya adalah mencatat harga pokok produksi yang selesai dari Departemen T untuk ditransfer ke gudang. Masing-masing dari Departemen T ada harga pokok yang ditransfer dari Departemen T, Departemen B ada 21.800. Hasil dari 21.800 ini didapatkan dari 4.000 dikali 5,45. Selanjutnya 8.000 diambil dari 4.000 dikali 2, kemudian 4.000 dari 4.000 dikali 1. Hasilnya ini adalah 33.800 ini yang dijadikan persediaan produk yang selesai untuk dimasukkan ke gudang. Kemudian mencatat harga pokok produk dalam proses Departemen T. Harga pokok dari produk dalam proses Departemen T diantaranya adalah BDP harga pokok Departemen B ke Departemen T ada 5.450, diambil dari 1.000 kali 5,45 dialokasikan kepada persediaan produk dalam proses Departemen T